Selamat datang di Mistis, karena mereka benar-benar ada. Sebuah kisah yang menceritakan pengalaman seseorang yang bisa dibilang seorang biker yang berusaha untuk menghindari daerah rawan kriminal, namun justru mengarahkannya ke daerah yang rawan akan hal-hal mistis. Riding di malam hari suatu kali jadi menu perdana bagi seorang pria bernama Aan Suherlan atau yang biasa dipanggil Alan. Hari itu sekitar akhir Juli 2020. Alan terpaksa bermotor jarak jauh Jakarta-Sumedang karena ibu mertuanya tutup usia. Sekitar 7 hingga 8 jam plus istirahat dijalani agar bisa menghadiri pemakaman ibu mertuanya keesokan harinya. Namun bukan cuma perjalanan jauh yang harus ditempuh, melainkan pilihan jalan yang serba salah. Alan berangkat dari Jakarta pukul 9 malam dengan rute Bekasi, Cikarang, Karawang, Subang, lalu Sumedang. Mengendarai motornya, Alan tiba di Jalan Cagak, arah Subang, Bandung. Saat itu karena ngerasa sedikit lelah, Alan mencoba untuk mencari warung kopi di depan hotel. Di sana dia mengobrol dengan salah satu security hotel bernama Kang Oding. Dan Kang Oding bilang bahwa sebaiknya Alan mengambil jalur alternatif saat ke Jalan Cirangkong, Cijambe Kumpai, Jalan Cagak. Di sana memang aman dari begal, tapi kadang banyak penampakan hantu di sekitar kebun sawit usai melintas perumahan warga. Saat itu Alan berpikir, daripada berhadapan dengan begal, ia lebih memilih bertemu dengan hantu. Baginya meskipun menyeramkan, makhluk halus bukanlah maling dan pencuri motor. Akhirnya Alan berpikir, nekat saja. Dan benar saja sahabat Pilar. Sesampainya di tengah hutan yang penuh dengan pohon-pohon bambu, Alan memperhatikan ada sebuah pohon bambu yang tiba-tiba berayun ke bawah, menghalangi jalan. Alan sempat diam sejenak. Menahan rasa takut, ia berbicara dalam hatinya. Apa penyebab pohon bambu itu bisa berayun seperti itu, padahal tidak ada angin yang bertiup dengan kencang pada saat itu. Ia pun kemudian berdoa dalam hati agar tidak panik. Tak lama berselang, muncul dari kejauhan sosok bayangan putih. Sosok itu duduk mengarah ke pepohonan. Sosoknya seperti perempuan, berambut panjang dan bergaun putih. Alan sempat beristighfar, lalu dia berpikir untuk tidak menghiraukan sosok itu karena mungkin memang sosok itulah penghuni hutan tersebut. Sembari bebacaan di dalam hatinya, Alan mencoba melanjutkan perjalanan sampai ke hutan sawit yang diceritakan oleh Kang Oding tadi. Dan sekali lagi benar kata Mang Oding.
Lokasi ini jarang sekali dilewati oleh warga. Jalannya sangat sepi. Di pertengahan hutan sawit, Alan melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir copot. Ia melihat sosok bayangan hitam yang tinggi besar memakai topi caping dengan membawa tongkat di tangan kanannya. Alan masih mencoba berpositif thinking. Dari kejauhan dia sudah memberi tanda lampu dim supaya tidak diganggu makhluk tersebut. Dan sosok itu pun bergeming, terdiam, berdiri menatap kosong ke arah depan, seolah-olah mempersilahkan Alan untuk lewat. Dan bahkan ketika Alan melewatinya, tidak ada tanda-tanda bahwa makhluk itu akan bergerak atau berniat untuk menjahili Alan. Dan Alan tetap berkendara secara perlahan hingga tiba di perbatasan Kasomalang. Malam itu akhirnya Alan berhasil sampai dengan selamat ke tujuannya. Namun Alan hanya ingin berpesan kepada kita bahwa bagi pengendara yang suatu saat menjalani lintas malam di kawasan Kumpai tersebut, janganlah panik jika suatu saat melihat sesuatu yang ganjil seperti sosok perempuan berkain putih dan sosok tinggi besar hitam yang menggunakan topi caping di sana.